Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Salam sehat. Kembali jumpa dengan saya, Puji Wibowo, dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1 di kelas 340. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi akuntansi aset tetap, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana kita melakukan pembukuan berkaitan dengan proses penyusutan aset tetap. Di bukunya Pak Keso, materi ini bisa kita lihat di chapter 11 ya, yang membahas 3 hal penting ya, ada depreciation, impairments, and depletion ya. Di video yang pertama ini kita fokus pada akuntansi untuk penyusutan. Baik, kita lanjut saja. Nah, secara umum penyusutan itu sebenarnya merupakan proses alokasi biaya ya. Karena biasanya kalau kita sebagai entitas perusahaan mengeluarkan suatu biaya itu biasanya kalau nggak kita anggap sebagai expense, ya kita anggap sebagai sebuah perolehan aset, kan seperti itu ya. Nah, perolehan aset ini seiring dengan berlalunya waktu akan menurun nilai manfaatnya, atau menurun kemampuan dia untuk mendukung operasional perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Sehingga penurunan nilai manfaat dari aset tetap inilah yang kita wujudkan dalam bentuk penyusutan. Ya, maka di sini penyusutan itu akan identik dengan proses alokasi untuk apa? Agar tangible aset yang berwujud itu bagian pelan-pelan akan menjadi expense secara sistematis ya selama periode manfaat aset tetap tersebut. Nah, ini kita melihat nanti kalau di aset yang intangible itu ada namanya amortization. Kemudian kalau aset sumber daya alam nanti namanya adalah depletion, seperti itu ya. Jadi depreciation ini adalah istilah yang memang buat alokasi penurunan nilai manfaat untuk aset-aset yang tangible ya, khususnya adalah ini ada untuk aset tetap. Dan dia dialokasikan sepanjang memang usia manfaat yang sangat panjang ya. Tadi sudah saya jelasin ya, apa bedanya antara depreciation, amortization sama depletion ya. Nah, sebenarnya apa saja sih teman-teman semua faktor yang perlu kita pertimbangkan di dalam melakukan penyusutan aset tetap? Ya, pertama kita harus tahu nih berapa ya nilai basis penyusutan. Artinya berapa nilai yang akan disusutkan. Ini yang akan menjadi faktor pengali. Tiap tahun ini berapa yang harus dikalikan ya. Ini namanya depreciable base. Kemudian useful life. Berapa lama usia manfaat dari aset tersebut? Apakah dia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya? Tergantung daripada kemanfaatan dari aset tetap tersebut. Kemudian yang ketiga adalah metode alokasi biayanya. Ya, nanti kita mengenal ada beberapa metode penyusutan yang sebelumnya memang sudah kita pelajari di pengantar akuntansi 2. Nah, di sini kita akan perdalam lebih lanjut lagi ya. Nah, jadi 3 hal ini penting. Satu, kita harus tahu dulu berapa nilai yang akan disusutkan. Jadi tidak seluruh harga perolehan itu kita susutkan. Kenapa? Karena nanti di dalamnya ternyata ada nilai sisa. Ya, nilai sisa inilah yang merupakan nilai buku yang masih ada ketika aset tetap itu sudah berakhir masa manfaatnya. Kalau ada nilai sisa atau nilai ekonomisnya, berarti itu akan menjadi faktor pengurang buat harga perolehan. Nah, nanti itulah yang akan menjadi depreciable base. Ya, kemudian useful life-nya ini tentu saja akan menjadi faktor penyebut ya. Semakin lama usia dari aset tetap tersebut, maka semakin kecil beban penyusutan untuk aset tetap yang bersangkutan. Semakin pendek usianya, akan semakin besar ya, beban penyusutan tiap tahun untuk aset tetap yang disusutkan tersebut. Kemudian metodenya nanti macam-macam ya. Dengan metode yang berbeda nanti akan menghasilkan angka yang berbeda. Tentu saja ini dengan filosofinya masing-masing. Ya, yang pertama tadi sudah saya katakan bahwasanya depreciable base itu tidak semata-mata harga perolehan, karena kita harus tahu dulu harga perolehan atau original cost-nya ini, ya. Kemudian dikurangi residual value. Ya, apa itu residual value tadi? Ini
nilai manfaat atau nilai ekonomis yang diharapkan atau diperkirakan masih ada ketika beberapa tahun mendatang aset tetap tersebut sudah habis masa manfaatnya. Nah, ya, dikurangi itu akan menjadi depreciation base. Nah, inilah angka 9.000 inilah yang akan dikalikan ke tarif tertentu. Bagaimana kita mengerti tarifnya? Tergantung dengan metode penyusutan yang kita gunakan. Ya, sabar ya. Nah, kemudian estimation of service life, ya, estimasi daripada manfaat aset tetap tersebut. Ya, secara umum kalau service life itu memang seringkali berbeda dengan physical life. Ya, mungkin secara fisik aset tersebut masih layak digunakan, masih bisa mungkin ya. Tapi secara manfaat ekonomi buat perusahaan tersebut ternyata sudah tidak bisa mendukung kegiatan perusahaan, sudah tidak bisa dipakai untuk mendukung untuk mengenerate revenue. Nah, sehingga service life-nya bisa jadi dia lebih rendah daripada physical life-nya. Ya. Kemudian perusahaan itu secara umum dia akan melepas atau menghentikan aset itu karena dua alasan. Kata physical factor-nya, ya, karena secara fisik memang sudah rusak segala macam, atau memang economic factors-nya. Ya. Economic factor itu karena mungkin sudah tidak layak atau sudah obsolescence rusak berat gitu ya, sehingga nggak bisa dipakai buat mendukung kegiatan perusahaan tadi ya. Oke. Nah, ketiga adalah metode penyusutannya. Ya. Metode penyusutan ini membutuhkan pendekatan yang sistematik dan rasional. Ya. Nah, di sini kita mengenal ada beberapa pendekatan ya. Satu, activity method, metode berdasarkan aktivitas. Ya, kalau metode berdasarkan aktivitas, kita melihat berapa lama aset ini dipakai, misalkan dalam hitungan jam. Itu bisa ya, berapa jam ya aset ini bisa digunakan. Atau metode aktivitas lagi, kalau dia berkaitan dengan berapa unit produk yang dihasilkan dari mesin tersebut. Ya, itu namanya aktivitas. Misalkan nanti ada mesin fotokopi, kapasitasnya dia bisa beroperasi untuk memfotokopi 10.000. Nah, 10.000 kertas, ya, 10.000 kopian misalkan ya. Di situ nanti kita akan tahu tarif per kertasnya berapa, gitu ya. Atau metode straight line method, metode garis lurus ini metode yang paling gampang karena secara prorata ya, secara prorata saja. Misalkan dia 10 tahun usia manfaatnya ya berarti tiap tahun akan dibagi 1/10 dari depreciable base tadi. Ya. Kemudian kalau diminishing atau accelerated charge methods itu adalah metode yang dipercepat. Ini ada dua sebenarnya di sini ya. Ada sum of the year digits, ada juga declining balance method. Nah, nanti bedanya apa? Kalau ini nanti kita melihat dari penjumlahan tahun-tahun ya, penjumlahan daripada tahun-tahun pemanfaatan. Nanti kita lihat ada rumusnya. Kalau declining balance method itu sebenarnya metode dipercepat 2 kali. Artinya apa? Di sini declining balance method itu sering dipakai. Nama lainnya ada double declining balance karena dia biasanya tarifnya 2 kali dari metode straight line method. Jadi misalkan straight line method tadi 10%, maka declining balance method tarifnya akan 20%. Gitu. Nah, coba kita lihat nih ya, contohnya masing-masing teman-teman semua ya, untuk activity method. Metode aktivitas. Dan misalkan ini ada crane ya, tahu kan crane ya, yang alat berat buat ngangkut itu ya, buat ngangkut seperti dia. Crane itu cost-nya $500.000 ya. Diperkirakan useful life-nya atau service life-nya itu 5 tahun. Tapi ingat, dia masih punya salvage value perkiraannya di akhir tahun nanti, di akhir setelah tahun kelima, masih ada nilai sisanya kira-kira 50.000. Dan productive life in hours, kalau productive life dalam hitungan jamnya adalah 30.000. Ya, ini kan kalau hitungan tahun ya, ini hitungan jamnya ada 30.000 jam. Ya. Kemudian jika ternyata si perusahaan tersebut menggunakan crane selama 4.000 jam pada tahun pertama, maka beban penyusutannya berapa di tahun pertama tersebut? Gitu ya. Jadi di sini ada faktor yang kita lihat apa nih? Kalau dia menggunakan hitungan jam, berarti yang kita pakai adalah productive life in hours-nya ini ya, 30.000. Sudah dipakai 4.000 di tahun pertama.
Berarti kita ingin ngitung berapa tarif per jamnya, kan gitu ya. Tarif penyusutan per jamnya, karena metode aktivitas itu biasanya memang lebih rigid, dia melihat dari hitungan jam atau hitungan unit produksi yang dihasilkan dari mesin tersebut, gitu ya. Nah, maka di sini kita melihat kita harus tahu dulu depreciable base-nya. Depreciable base, basis yang bisa disusutkan yang mana? Angka yang mana yang bisa disusutkan? Berarti angka yang disusutkan adalah cost-nya ini 500.000 ya, dikurangi dengan estimated salvage value, estimasi nilai sisanya 50.000 ya, kan 450.000 tuh ya. Kemudian dibagi dengan total. Nah, ini kita nggak baginya nggak dibagi tahunnya, tapi dibagi dengan productive life in hours karena menggunakan metode aktivitas ya. Maka dibagi dengan 30.000 ya, 30.000. Kemudian sudah terpakai 4.000, maka dia kalikan 4.000. Hasilnya adalah 60.000. Nah, ini ya. Inilah yang disusutkan atau menjadi beban penyusutan tahun pertama kalau si perusahaan itu menggunakan metode activity method dengan hitungan jam. Terus bagaimana Pak kalau ternyata perusahaan menggunakan metode yang kedua, metode garis lurus? Nah, kalau menggunakan metode garis lurus berarti lebih mudah. Metode garis lurus asumsinya adalah bahwa setiap tahun pemanfaatan mesin itu akan sama, sehingga penyusutannya dianggap merata tiap tahun. Tinggal rumusnya lebih simpel, yaitu depreciable base-nya dibagi estimasi usianya. Ya, tadi kan dalam tahun kan, kalau straight line method 500.000 kurangi 50.000 dibagi 5 sama dengan 90.000. Tuh, kalau straight line method seperti ini lebih simpel ya. Dia hitungannya hitungan tahun, per tahunnya adalah 90.000. Sehingga setelah 5 tahun habis itu ya. 90 kali 5 per 50 benar-benar setelah tahun kelima ya tinggal 50.000 book value-nya ya. Yaitu merupakan estimasi salvage value-nya itu. Nanti kan itu. Yang kira-kira masih bisa manfaat ya. Bukan book value ya, kalau book value-nya nanti habis dia. Nah, bagaimana kalau menggunakan metode yang pembebanan semakin menurun? Nah, ya, diminishing charge methods. Metode pembebanan semakin menurun. Karena apa? Asumsinya dengan metode ini itu berasumsi begini, bahwa suatu aset tetap itu akan lebih sering dimanfaatkan ketika baru, ya. Ketika dalam kondisi baru, maka akan sering dipakai. Maka penyusutannya akan lebih banyak di tahun-tahun pertama. Istilahnya kalau kita lagi punya mobil baru kan, kita lebih seneng-senengnya nyetir mobil ya, maka kita akan seneng-seneng banget tuh nyeting berkali-kali di hari pertama, hari kedua gitu ya. Tapi setelah nanti tahun kedua, tahun ketiga kita biasa saja. Jadi karena lebih sering digunakan di tahun pertama, maka penyusutannya akan paling banyak di tahun pertama. Nanti begitu tahun kedua menurun, tahun ketiga menurun, tahun keempat sampai makin ke sana makin kecil gitu ya. Nah, ini namanya diminishing charge methods. Ya, dengan menggunakan data yang tadi, coba kita menggunakan metode ini dulu, sum of the real digits. Apa nih sum of the real digits ya? Mungkin teman-teman sudah pelajari juga di pengantar akuntansi. Itu adalah kita mencari denominatornya dulu. Denominatornya apa? Penyebutnya dulu. Penyebutnya dari mana? Dari penjumlahan long life-nya ini ya. Kan ada 5 tahun nih. Berarti kan ada di tahun kelima, tahun keempat ya. Tahun ketiga, 21 maksudnya ini kalau 5 maksudnya apa? Ini masih berusia, masih bisa dimanfaatkan 5 tahun lagi. Kemudian di tahun kedua masih bisa dimanfaatkan 4 tahun lagi. Di tahun ketiga masih bisa dimanfaatkan 3 tahun lagi kan ya. Di tahun keempat masih bisa dimanfaatkan 2 tahun lagi. Di tahun terakhir bisa dimanfaatkan 1 tahun lagi. Ini dijumlah sama dengan 15. Sementara pembilangnya, nah pembilangnya yang angka di atas itu adalah jumlah apa ya? Jumlah dari tahun-tahun apa namanya? Tahun yang dilalui, misalkan di tahun pertama berarti dia 5, tahun kedua dia 4, tahun ketiga dia 3 gitu ya. Jadi makin ke sana makin kecil gitu ya. Itu ya namanya sum of the digits. Atau kita kalau bingung hitung kayak gini ya, karena nanti kalau misalkan usianya dia 25 tahun, kan kita nggak boleh menjumlahkan 25 tambah 24, 23. Kelamaan banget ya. Kita menggunakan rumus deret hitung ya. N kali N plus 1 bagi 2, yaitu N kuadrat plus N bagi 2.
Ya, ingat nggak dulu waktu teman-teman belajar matematika di SMA ya, deret ukur, deret aritmetik itu penjumlahan bilangan yang berurut. Nah, rumusnya adalah ini, n kali n plus 1 bagi 2. Ya, karena dia 5, berarti ya 5 kali 5 plus 1 bagi 2, 15. Jadi hasilnya sama ya. Teman-teman mau pakai rumus ini, atau pakai ini ya, menurut saya sarankan pakai rumus ini lebih mudah ya. Nah, kalau ini kan harus hitung satu-satu ini ya. Nah, ini ya. Ini kita sudah tahu angka penyebutnya, pembilangnya tinggal nanti berbeda-beda ya. Tinggal berurutan, yang paling besar dari tahun pertama, tahun kedua akan menurun, tahun ketiga menurun, tahun keempat seterusnya makin lama makin kecil. Mari kita lihat di sini ya. Di tahun pertama kita tadi tahu depreciation base-nya kan 450 ya, 500 dikurangi 50. Ini depreciation base-nya ya. Nah, sisa kemanfaatan dari aset tetap itu berapa tahun di tahun pertama? Otomatis 5 tahun dong, ya enggak? 5 tahun. Ini asumsinya nih di awal tahun semua gitu ya. Maka depreciation fraction-nya, maka tarifnya istilahnya ya. Tarifnya berarti semacam tarif nih ya, 5/15. Kan? Jadi 5/15 dikalikan berapa? Dikalikan 450.000. Kan 5/15 per 3 ya. Dan 150.000. Sehingga di akhir tahun pertama punya nilai buku asetnya adalah tinggal 350.000. Ya. Kemudian di tahun kedua masih sama, depreciation base-nya 450.000, tapi kan remaining life-nya berkurang. Yang tadinya 5 tahun di tahun pertama, di tahun kedua ya tinggal 4 tahun dong, ya enggak? Tinggal 4 tahun berarti 4 ini akan menjadi pembilang ya. 4. Terus penyebutnya tetap 15, 4/15 kali 450.000 ya, sama dengan 120.000 ya. 350 kurangi 120, 230. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Di tahun ketiga depreciation base-nya tetap 450, remaining life-nya tinggal 3 tahun, menjadi depreciation fraction-nya 3/15 sama dengan 90.000. Demikian seterusnya ya, nanti sampai habis. Oke. Ini kalau menggunakan sum of the digits, kita lihat beban penyusutannya terbesar di tahun berapa? Nah, betul sekali, di tahun pertama beban penyusutan paling besar. Kemudian tahun kedua 120, tahun ketiga 90, makin lama makin menurun. Ini kita sebut dengan diminishing charge, ya, beban yang semakin menurun. Ini sum of the years digits. Nanti pendekatan yang sama kalau menggunakan declining balance method, kurang lebih mirip ya filosofinya, tapi metode perhitungannya sedikit berbeda. Nah. Declining balance method ya, dengan data yang sama, maka depreciation rate-nya ya biasanya multiple dari straight line method ya. Nah, biasanya 2 kali dari straight line method-nya ya. Nah, cuman uniknya kalau di declining balance ini teman-teman semua, kita tidak perlu mengurangkan nilai sisa dari harga perolehannya, dari original cost-nya ya. Jadi 500.000 ya otomatis akan menjadi depreciation base-nya atau depreciable base-nya ya. Tidak perlu dikurangi dengan 50.000. Itu kalau declining balance ya. Ini tidak perlu dikurangi salvage value-nya. Nah, kita lihat di sini, dia karena basisnya adalah book value ya, tapi tanpa dikurangi nilai sisa. Jadi tahun pertama book value-nya adalah 500.000, oke, tanpa nilai sisa kan, dikalikan tarifnya 40%. Dari mana 40%? Dari tarif straight line method tadi kan straight line method kan 5 tahun ya mas, berarti Mbak, straight line method 5 tahun kan berarti 20% ya. Nah, ini 20% kan. Nah, ini biasanya langsung dia kali 2 ya, 2 kali. Nanti dikalikan 2. Nah, ini dikalikan 2 kali. Nah, itulah menjadikan tarif double declining. Susah banget ya, oke, mohon maaf ya. Nah, ya 40%, semuanya 40% ya. 40% kali 500.000, maka tahun pertama akan ada penyusutan 200.000. Ya. Sehingga di akhir tahun pertama book value-nya tinggal 300.000. Book value tahun pertama akan menjadi basis penyusutan di tahun kedua. Nah, ini berbeda dengan yang tadi ya. Dengan sum of the digits dia basisnya akan tetap sama gitu ya. Dari original cost dikurangi salvage value. Kalau ini enggak, dia berbeda.
Ya, ini 300.000 akan menjadi basisnya di tahun kedua kali 40%. Nah, 120.000. Kemudian 120.000 mengurangkan dari yang tahun sebelumnya 300 tinggal 180. 180 akan menjadi basis perhitungan di tahun ketiga. Nah, demikian seterusnya kali 40%, 72.000 dikurangkan dari jadi akumulasinya 392 ya. Sehingga tinggal 108. 108 menjadi basis tahun keempat, demikian seterusnya ya. Nah, ketika di tahun keempat, di tahun terakhir ya, maka kita tidak perlu pakai hitung-hitungan lagi di tahun keempat, langsung kita tinggal lihat sisanya saja. Kita nggak perlu menghiraukan perhitungan yang 64.800 kali 40% ini berapa, ya nggak perlu.